Halo semuanya, pada video ini kita akan bersama-sama menyelami sejarah teori probabilitas, sebuah cabang matematika yang ternyata memiliki asal-usul yang cukup menarik, bermula dari meja perjudian. Coba bayangkan, di abad ke-16, orang-orang Eropa begitu gemar bermain dadu, kartu, dan taruhan lainnya. Tapi, pernahkah kalian berpikir, bagaimana sih para penjudi pada masa itu memutuskan strategi mereka? Tentu saja, tidak ada kalkulator atau aplikasi statistik pada zaman itu. Namun, kebutuhan untuk memahami peluang dalam perjudian inilah yang akhirnya melahirkan teori probabilitas. Cerita lahirnya teori peluang dimulai pada tahun 1654. Ada seorang penggemar matematika bernama Chevalier de Mer bertemu dengan Blaise Pascal dalam sebuah perjalanan. De Mer menanyakan banyak persoalan matematika kepada Pascal hingga sebuah pertanyaan yang akhirnya dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk Pascal menjawabnya. Pertanyaan yang diajukan oleh Chevalier de Mer adalah, 2 orang dalam permainan lempar koin memperebutkan 100 franc, di mana pemenangnya adalah orang yang berhasil memenangkan 7 kali permainan. Jika karena suatu hal, permainan berhenti ketika pemain pertama telah menang 5 kali, dan pemain kedua telah menang sebanyak 4 kali, bagaimana cara paling adil dalam membagi hadiahnya? Pertanyaan de Mer sendiri sebenarnya sudah sering dicoba untuk dijawab oleh banyak ahli matematika, seperti oleh Luca Pacioli pada tahun 1694 dan Niccolo Tartaglia pada abad ke-16. Namun, jawaban kedua orang ahli matematika tersebut dianggap belum memuaskan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pascal meminta salah satu rekannya, yaitu Pierre de Fermat, untuk ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut melalui surat menyurat. Surat jawaban dari Fermat sangat memuaskan, namun bagi Blaise Pascal, ia merasa cara manual Fermat dalam menghitung semua kemungkinan hasil lemparan koin sebanyak 4 kali sangat membosankan dan akan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, Pascal mencari solusi dan menemukan cara sederhana dalam menghitung besar kemungkinan. Akan tetapi, perhitungan tersebut juga akan menyita waktu dan membosankan. Maka dari itu, beliau telah membuat suatu segitiga yang dinamakan segitiga Pascal untuk membantu dalam melakukan perhitungan tersebut. Setelah Pascal dan Fermat, matematikawan lain seperti Jacob Bernoulli melanjutkan pengembangan teori probabilitas. Dalam bukunya yang berjudul Ars Conjectandi, Bernoulli memperkenalkan hukum bilangan besar, yaitu konsep yang menjelaskan bagaimana hasil rata-rata dari sejumlah besar percobaan akan mendekati nilai ekspektasi. Pada abad ke-18, Pierre-Simon Laplace memperluas probabilitas ke dalam bidang sains, termasuk astronomi. Dia bahkan memperkenalkan teorema Bayes yang kemudian menjadi pilar dalam analisis probabilitas modern. Memasuki abad ke-19, teori probabilitas mulai digunakan dalam statistik untuk menganalisis data. Francis Galton dan Karl Pearson mengembangkan metode statistik yang digunakan untuk memahami data sosial, biologi, dan ekonomi. Distribusi normal atau sering disebut kurva lonceng menjadi salah satu alat penting dalam analisis probabilitas. Di abad ke-20, teori probabilitas meledak penggunaannya. Dalam fisika, ia menjadi dasar untuk mekanika kuantum yang memprediksi perilaku partikel subatomik. Dalam ekonomi, John Maynard Keynes menggunakan probabilitas untuk teori investasi. Di bidang teknologi, probabilitas memainkan peran dalam pengembangan komputer, kecerdasan buatan, dan algoritma pembelajaran mesin. Probabilitas juga mendukung teori informasi, seperti yang dikembangkan oleh Claude Shannon. Berkat teorinya, komunikasi modern termasuk internet menjadi mungkin. Selain itu, dalam dunia keuangan, probabilitas digunakan untuk menghitung risiko investasi dan mengembangkan model pasar seperti Blaise-Scholes. Meski lahir dari dunia perjudian, teori probabilitas ini menjadi tulang punggung berbagai bidang. Dari asuransi, ekonomi, hingga kecerdasan buatan atau AI, konsep probabilitas membantu kita memahami ketidakpastian.
Bahkan, keputusan sehari-hari kita, seperti memprediksi cuaca atau peluang menang dalam sebuah permainan, semuanya berakar pada prinsip yang ditemukan berabad-abad lalu. Jadi, siapa sangka dari meja judi di Prancis pada abad ke-17 hingga era modern, teori probabilitas telah mengubah cara kita memahami dunia yang penuh ketidakpastian. Teori ini mengajarkan kita bahwa ketidakpastian bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk dipahami dan dimanfaatkan. Terima kasih, semoga cerita ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana sejarah dan matematika bisa saling terikat. Sampai jumpa.